ayamnya tidak kering dan daging dalamnya itu juicy banget. Ini beneran enak pol rasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan buat menu ayam bakar spesial. Kenapa spesial? Karena ayam bakar kali ini saya buat dengan paket yang lengkap. Jadi ada kangkungnya, kangkung belacan, juga ada sambalnya yang sudah saya buat dalam satu video nanti ini. Dan pastinya rasanya enak sekali. Resep ini tentunya bisa dipakai untuk ide jualan atau kalian yang mau buat di rumah juga. Untuk itu jangan sampai di skip videonya dan jangan lupa klik tombol share, like, komen, dan subscribe ya. Oke, langkah pertama siapkan dulu ayam segar 1 ekor yang sudah dicuci ya. Selanjutnya kita marinasi ayamnya dengan sedikit jeruk nipis biar tidak amis. Peras jeruk nipis di bagian atas dan bawahnya, lalu balurkan secara merata. Setelah itu kita taburkan garam sedikit dan kita ratakan juga di bagian atas atau bawah, tujuannya biar nanti rasanya bisa meresap ke dalam. Nah, kita taburkan di atasnya, lalu kita ratakan sambil dipijit-pijit ayamnya biar garamnya itu bisa masuk ke dalam. Lalu kita balik dan kita taburkan garam lagi sambil kita pijit-pijit dan ratakan. Lalu setelah itu kita sisihkan dulu dan langkah selanjutnya siapkan bahan-bahan bumbunya. Ada bawang merah kurang lebih 200 gram, bawang putih 150 gram, ada kunyit 1 ruas jari, jahe 1 ruas jari, cabai keriting, dan cabai rawit kalau yang mau pedas. Lalu ada sedikit ketumbar. Selanjutnya kita siapkan bahan-bahan untuk sambal terasinya. Di sini ada terasi bebas merek apa saja. Lalu ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah. Kalau tingkat kepedasannya mau lebih pedas bisa ditambah, tapi ini udah sesuai pedasnya. Beneran kerasa sekali. Lalu ada cabai keriting dan tomat 2 buah. Oke, sekarang kita akan buat bumbu ungkep untuk ayamnya dulu. Jadi kita haluskan semua bumbu untuk ayamnya. Ada ketumbar, kunyit, jahe, bawang merah, bawang putih, dan semua cabai kita blender halus dulu. Lalu masukkan minyak dan kita blender halus dulu. Setelah halus kita tumis dulu bumbunya di kuali. Kita masukkan ke kuali lalu kita tumis. Jangan lupa tambahkan daun jeruk. Daun jeruk ini boleh ditambah agak banyak karena ayam bakar itu biasanya semakin banyak daun jeruk semakin enak. Kita tumis terus sampai bumbunya mateng atau kadar airnya habis. Nah, kalau sudah berubah warna gini berarti sudah mateng. Kita masukkan bumbu. Saya masukkan garam setengah sendok makan, ada penyedap rasa, masako, dan juga gula. Sambil kita tumis terus dan saya tambahkan sedikit kecap manis. Lalu tumis lagi sampai tercampur rata dan bumbunya matang. Nah, kita aduk terus sampai semua bumbunya tercampur rata, kecap manisnya juga. Sambil terus diaduk dan bumbunya benar-benar matang ya. Proses ini nggak terlalu lama kok. Lalu setelah bumbunya sudah matang dan sudah tercampur rata, kita masukkan ayamnya. Kita aduk dulu dan kita ratakan ayamnya sambil dibalik, lalu kita kasih bumbunya biar meresap ke dalam. Tujuannya biar semua bumbu itu berasa sampai ke dalam. Jadi nanti pas dipanggang itu benar-benar enak sekali. Kita terus bolak-balik dan kita kasih bumbu di atasnya dengan api kecil saja ya. Lalu setelah itu kita tuangkan air kurang lebih 300 ml ya, atau sampai ayamnya terendam sedikit. Lebih enak pakai air kelapa, cuman pas kebetulan saya nggak ada air kelapa, jadi saya pakai air biasa aja. Nah, kita rebus ayamnya terus ditutup ya, biar
bumbunya meresap ke dalam ayamnya. Ini wajib ditutup ya. Ini saya akan rebus ayamnya itu sampai bumbunya nanti mengental ya. Selagi menunggu ayamnya mateng, saya akan buat sambal terasinya dulu. Siapkan teflon atau kuali, lalu tuangkan minyak. Panaskan minyak sampai benar-benar panas. Setelah panas, bisa dilihat di video, baru saya masukkan tomatnya ya. Karena buah tomat ini kadar airnya tinggi, jadi yang pertama kali digoreng itu harus tomat dulu. Baru setelah tomat mateng, bawang merah dan bawang putih masuk juga. Lalu setelahnya terasi kita goreng juga. Goreng semua sampai mateng. Kita akan buat sambal terasi yang seharusnya diulek, tapi saya nggak mau ribet. Saya pakai blender aja. Nah, untuk triknya buat sambal terasi dengan blender tapi rasanya tetap enak, wajib perhatikan step by stepnya ya. Jangan salah urutannya, dan blendernya juga harus sesuai semua urutannya. Makanya itu penting sekali. Nah, untuk urutan blendernya itu tomat harus ditaruh di paling bawah ya, karena tomat itu mengandung air. Jadi tujuannya kalau di blender itu pada saat blender memutar dia akan keluar airnya, jadi secara otomatis bisa menghancurkan bawang merah, bawang putih dan cabenya. Jadi nanti teksturnya tidak terlalu halus, tetap kasar, tapi blendernya tetap bisa memutar. Untuk lebih jelasnya bisa tonton di video. Setelah tomat masuk, bawang merah, bawang putih masuk juga, lalu bumbu juga kita masukin. Ada garam, micin, masako, dan gula. Stepnya setelah tomat, bawang merah, baru bumbu, setelah itu cabai paling atas. Baru kita blender dengan cara putar sebentar-sebentar sampai hancur. Lalu setelah mulai kelihatan hancur, haluskan sedikit lagi dan itu sudah jadi. Oke, sekarang kita blender dulu sambil. Oke, cukup sebentar aja blendernya dan seperti ini hasilnya. Lalu kita tumis di kuali. Sebetulnya sambal ini udah mateng, tanpa perlu ditumis pun sudah bisa langsung disantap. Cuman warnanya kurang menarik, dia agak pucat. Saya tumis sebentar, paling kurang lebih 1-2 menit aja, biar tercampur minyak sedikit. Selain itu sambal ini kalau ditumis sebentar bisa awet, bisa dipakai untuk besok lagi. Oke, saya tumis sebentar aja. Seperti ini teksturnya dan ini benar-benar enak sekali. Tekstur sambalnya itu tetap kasar seperti ini, jadi nggak nampak kalau ini di blender. Dan ini simple, jadi buatnya pun sangat mudah, cepat, praktis, tapi rasanya tetap enak. Lalu setelah itu kita angkat dulu ya sambalnya. Sambal terasinya udah mateng. Sekarang kita lihat ayamnya apakah sudah mateng, dan ternyata airnya sudah menyusut. Jadi sekarang kita cicipin dulu. Kalau bumbunya sudah menyusut, kita cicipin. Kalau rasanya masih kurang, kita tambahkan rasa sedikit lagi ya, sesuai selera. Oke, ternyata ayamnya masih kurang sedikit lagi. Jadi sambil menunggu ayamnya sebentar lagi matang, kita akan tumis kangkung belacannya. Siapkan kangkung yang sudah dipetik dan dicuci bersih. Lalu tuangkan minyak sedikit dan kita tumis bawang merah, bawang putih iris atau dicincang boleh ya. Kita tumis dulu sebentar sampai harum atau warnanya kecoklatan. Lalu setelah itu kangkungnya masuk. Tidak perlu ditambahkan air lagi ya, karena kangkung juga mengandung sedikit air. Lalu kita tumis dan kita balik dulu. Dan sekarang kita tambahkan sambal terasi yang kita buat tadi. Ini adalah kangkung belacan versi praktis, tapi rasanya benar-benar enak. Jangan lupa tambahkan penyedap rasa, masako, dan gula. Lalu kita tumis lagi dan ini dia hasilnya. Rasa kangkungnya enak, pedas, gurih, asin, manis, cocok sekali dimakan dengan ikan bakar atau ayam bakar. Oke, sambal terasi sudah jadi, kangkung belacan juga sudah jadi. Sekarang waktunya kita lihat ayamnya ya, dan kita lihat ternyata sudah mateng. Dari bumbunya sudah menyusut sekali sampai benar-benar kental, dan ini yang saya mau. Sekarang kita panggang ayamnya. Kalian boleh bakar atau panggang ayamnya pakai teflon, arang, atau pakai grill seperti di video. Bebas pakai apa saja, yang penting ayamnya dipanggang.
Ayamnya dibolak-balik seperti biasanya dan oleskan sisa bumbu yang buat merebus ayamnya tadi. Sisa bumbu yang kental ini dipakai buat olesin ayam di bagian luarnya. Jadi nanti ayam ini di luar dalam beneran berasa bumbunya. Dan pastinya ayam ini nanti nggak kering tapi juicy di dalamnya. Oke, kita lanjut panggang ayamnya. Dan ini sedikit lagi ayamnya mateng, tinggal tunggu bumbunya kering aja. Sambil dibalik sesekali sampai bumbunya agak kering. Ini ayamnya udah mulai mateng dan bumbunya juga sudah menempel sempurna. Dan sekarang kita angkat ayamnya. Lihat warna bumbunya, merah menggoda sekali. Ayamnya tidak kering dan daging dalamnya itu juicy banget. Ini beneran enak pol rasanya. Kalian wajib banget coba di rumah atau mau dipakai buat menu jualan. Apalagi disantap dengan kangkung belacan dan sambal terasi yang rasanya super mantap dan enak. Coba kalian masak hari ini juga, balik lagi ke sini dan tulis di kolom komentar. Makasih yang udah nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di resep enak berikutnya.